Selamat datang di BTS Gadget. Tapi saya ingin berbagi cerita saja soal kedua TBS ini. Yang pertama adalah Oase dan yang kedua adalah Robot. Oase ini seri Hero T2 dan yang robotnya ini adalah seri T20. Ada unsur T-nya, ada unsur 2-nya semua. Bagaimana pengalaman saya selama beberapa hari terakhir ini menggunakan dua TWS ini? Si Oase ini harganya kurang lebih di angka 250-an ribu. Terus yang di si robot ini harganya di sekitaran 199 ribu. Ada yang lebih murah, ada yang lebih rendah dari apa yang saya sampaikan tadi. Tergantung di mana belinya. Tapi saya ngecek beberapa kali di e-commerce juga kayak begitu. Harganya sekitar di situlah. Nah, yang seri ini kita ngomong dulu yang TWS si Oase ini ya. TWS Hero T2 ini. Beberapa hari ini saya pakai untuk nonton YouTube, main game, terus webinar juga sekali. Juga kegiatan-kegiatan lain termasuk telepon, saya pakai kedua Bluetooth ini. Nah, keduanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi sebelum kita ngebahas untuk kedua hal itu, mengenai kelebihan dan kekurangan masing-masing, saya ingin menyampaikan beberapa spesifikasi yang paling utama dari kedua TWS ini. Oase Hero T2 ini sudah menggunakan Bluetooth versi 5,1. Kalau si robot, itu versi Bluetoothnya masih yang versi 5. Jadi selisih 0,1. Mungkin perbedaannya gak bakal jauh, tapi ya tetap lebih unggul sedikit si Oase ini. Nah, secara pengalaman, karena si TWS ini kalau kita pantau itu kan nggak bisa secara penuh ya. Artinya kalau misalkan dia kondisinya baterainya turun, terus kita masukkan ke docksnya ini, dia bakal selalu bertambah dan ketika mau pasang lagi jadi 100%. Tapi sesuai data yang kita dapatkan, kalau dipakai untuk dengerin musik bisa sampai 5 jam. Kalau dipakai buat telepon, kurang lebih 3,5 jam lah. Si Oase ini diklaim sama produsennya dia bisa ngecas sampai maksimal 2 jam. Itu udah penuh untuk docksnya. Jadi kalau misalnya posisinya keduanya ini docksnya sama TWS-nya dimasukin, mungkin asumsinya juga masih sama 2 jam. Nah, secara built-in untuk si Oase dulu ya. Kita ngomongin si Oase dulu. Secara built-in Oase-nya ini bodinya plastik. Ini kayak apa ya? Kayak tahu, bentuknya kayak tahu. Dengan body plastik seluruhnya, terus logo Oase di depan, dan di bawahnya ada USB tipe C, terus ada lampu indikator LED-nya. Di belakangnya itu ada tombol juga yang bisa kita pencet tentunya. Setiap kali kita pencet, lampu hijau di depan ini bakal menyala, berkedip. Secara bukaan tutup, bukanya termasuk gampang, terus kalau misalkan ditutup, cetakannya itu bakal terdengar banget kerasa kesan plastiknya. Tapi kita disambut dengan sebuah TWS yang cukup menarik. Jadi kalau misalkan kita ambil, oke, kita bahas nanti. Model TWS-nya itu tangkai ya, ada tangkainya ke bawah dan dengan lurus. Misalkan kita pasang, ini mirip-mirip banget dengan AirPod ya, modelnya seperti ini. Aksen-aksennya di paling bawah itu ada aksen silver. Terus di ujung bagian sini itu ada aksen lingkaran. Terus di bagian atasnya ini ada LED-nya juga. Baru nyala kalau misalkan mau ada terjadi koneksi, itu baru nyala. Atau misalkan pas dimasukkan ke docksnya itu bakal nyala. Nah, mengenai docksnya ini, saya pribadi agak kurang suka dengan model docks seperti ini, karena nggak bisa diberdirikan. Oh, ternyata bisa, tapi di posisi yang seperti ini. Kalau di meja, oh bisa juga. Kemarin saya kira nggak bisa. Bisa juga ternyata. Si Oase Hero T2 ini kodeknya pakai yang SBC sebetulnya, tapi dia sudah mendukung AAC. Untuk masalah kodek teman-teman bisa belajar ya, nanti tak kasih linknya, belajarnya di situ. Itu nanti lebih dalam, lebih detail, lebih bagus penjelasannya dan lebih gampang untuk dipahami. Nanti khawatirnya salah untuk menjelaskan. Secara fitur kita belum ngomongin suara ya. Secara fitur, si Oase ini bisa kita setel. Sebenarnya ini sensornya sensor sentuh ya, bukan sensor ketuk ya. Cuman agak susah juga sentuhnya itu. Kadang sulit mendeteksi. Untuk misalkan untuk jeda dan putar itu harusnya cukup 2 kali begitu, 2 kali sentuhan di kanan atau di kiri. Kemudian untuk next video atau video sebelumnya itu bisa di sebelah kanan atau sebelah kiri dengan ketuk 3 kali. Tapi ya itu tadi, persoalannya kadang-kadang saya mengalami kesulitan untuk mengubah ini. Pakai ini susah banget, nggak tahu kenapa. Antara saya yang nggak bisa atau memang kebetulan fiturnya agak sulit. Nah, untuk soal suara hasilnya seperti ini teman-teman. Halo manis, manisnya manis madu, manis gula jawa, atau manis gula batu?
Nah, Oase ini kan diklaim nyaman ya untuk dipakai selama berjam-jam gitu kan. Cuman faktanya adalah ketika saya pakai bermain game selama kurang lebih 1 jam, yang saya rasakan itu dimulai di bagian telinga sebelah sini itu agak panas itu, perih lah, karena terlalu kenceng kan, karena nggak ada ear clipnya. Modelnya kan seperti ini. Nah, bisa jadi itu karena salah satunya adalah ya karena saya sendiri, lubang telinga saya emang begitu. Gak tau kalau misalkan di teman-teman barangkali bakal nyaman juga. Ini masalah pribadi aja. Nah, lain halnya lagi dengan kalau kita ngomongin robot T20 ini. Si robot T20 ini, kalau secara visual, dia bentuknya kayak kapsul untuk docksnya. Terus kemudian logonya itu di sebelah atas, di bagian atas, chargingnya itu di bagian belakang. Di bawahnya itu ada beberapa tulisan robot Airbuds T20 dengan inputnya 5 volt, Bluetoothnya versi 5, kemudian baterai kapasitasnya 230 mAh dengan dayanya 0,5 ampere inputnya. Ini kalau dibuka, yang ini agak susah, bukanya agak susah, kayak magnetnya agak cukup kuat ini. Kalau ketika ditutup, hentakannya juga tetap kencang banget. Nah, untuk TWS-nya sendiri bentuknya itu kayak kacang polong itu. Ini kayak mengingatkan saya ke TWS tipe Samsung ya. Modelnya kayak begini. Kalau dipakai jadinya seperti ini. Kalau dibandingkan dari Oase yang seri Hero T2 ini, saya agak nyaman yang ini karena mungkin lubangnya lebih sesuai yang ini. Oke ya. Kalau secara berat ini si TWS robot T20 ini ringan ya. Beratnya hanya 4 gram. Terus dia punya fasilitas Bluetooth versi 5 seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Pairingnya gampang dan auto reconnect-nya juga gampang banget. Nah, ini juga termasuk di Oase-nya tadi. Dan yang bagus lagi adalah si robot T20 ini sudah dilengkapi dengan IPX waterproof outdoor. Jadi misalnya posisinya kalau hujan itu nggak masalah, masih bisa lah. Cuman kayaknya bakalan sayang ya elektronik kalau misalkan kena air itu kayak gimana gitu, sayang banget lah. Nah, kalau si Oase tadi kan menggunakan sensor sentuh ya. Nah, kalau si robot ini pakai sensor tekan. Teman-teman coba dengerin. Ini adalah suara dari tekanan yang ada di TWS di kanan atau di kirinya. Jadi ini buat ngontrol untuk maju mundur video, untuk jeda putar video, juga untuk menambah volume, bahkan bisa dengan ini. Nah, caranya adalah untuk tekan 1 kali itu berarti kita jeda. Untuk tekan 2 kali, di sebelah kanan itu menaikkan, di sebelah kiri nanti untuk menurunkan volume. Nah, kalau untuk 3 kali tekanan berarti untuk ke lagu selanjutnya. Nah, kalau menerima telepon cukup 1 kali tekanan, dan kalau misalkan untuk menolak panggilan bisa ditolak dengan cara ditahan selama kurang lebih 2 detik. Nah, sekarang karena kedua TWS ini masih menggunakan Bluetooth versi 5 ya. Jadi jarak idealnya memang yang disarankan itu kurang dari 10 meter. Kalau misalkan teman-teman mendekati 10 meter biasanya bakal terjadi putus-putus lah, suaranya bakal putus hilang dan sambungan terputus juga. Kayak kamu sama dia. Nah, sekarang mengenai suara ya teman-teman. Kalau mengenai suara, si TWS Oase Hero T2 ini lebih enak untuk suaranya. Bassnya lebih kerasa, terus dia lebih dalam lah, lebih bulat kalau saya bilangnya itu dibandingkan dengan si robot ini. Tapi untuk suara mic-nya, untuk Oase seperti yang sudah teman-teman dengarkan, dan untuk si robot seperti ini hasilnya. Tahu bulat digoreng dadaan 500-an, enak lu. Nah, untuk model TWS-nya sendiri kan ini kebetulan berbeda, dan ini balik lagi ke seleranya masing-masing dan kenyamanannya masing-masing. Yang satu ini punya keunggulan juga punya kelemahan. Kelemahannya adalah dia kalau saya pakai sendiri itu bakal efeknya panas, tapi enaknya itu dia besar dan bakalan lebih mudah lengket di telinga dibandingkan si robot ini. Si robot ini agak susah juga nempel di telinga, apalagi pakai hanya satu tipe begini, langsung masuk ke lubang telinganya. Kalau misalkan teman-teman pakai helm, itu bakalan susah juga
kayak mau lepas begitu, bahkan lepas juga. Terus kalau buat olahraga bisa, asalkan penempatannya sesuai. Kedua TBS ini bisa buat olahraga juga, tinggal teman-teman lebih sesuai yang mana. Kalau saya pribadi sebetulnya lebih suka yang ada tangkainya begini. Secara estetika itu lebih enak dipandang, nggak kayak ada sesuatu yang mengganjal di telinga kita masing-masing. Juga saya itu orangnya agak susah untuk menyimpan barang dengan teliti ya. Jadi kalau misalkan punya barang yang kecil-kecil itu gimana gitu. Nah, untuk masalah varian warna, sebenarnya dua ini punya varian warna si putih, dan si robot ini juga punya warna hitam. Jadi balik lagi ke selera teman-teman, pilih robot dengan harga 250-an ribu, atau yang pilih Oase dengan harga 250-an ribu yang seri Hero T2 ini, atau pilih robot T20 dengan harga kurang dari 200 ribu. Tapi kalau buat ngegame, saya pribadi kalau buat ngegame pilih robot T20 ini, karena dia lebih nyaman. Ada satu lagi yang perlu saya sampaikan sama teman-teman adalah si robot ini pakainya kodeknya yang SBC ya. Kalau si Oase ini meskipun SBC juga, tapi dia sudah mendukung AAC. Terus ini lebih cocoknya di mana? Kalau misalkan soal latensinya kayak berimbang, latensinya lebih besar yang ini, lebih besar Oase dibandingkan dengan si robot. Jadi kalau misalkan teman-teman main game, mungkin lebih enak main game dengan si robot. Tapi untuk dengerin musik, untuk editing video bisa pakai si Oase. Terus beberapa yang lainnya, kalau telepon nggak ada masalah, semuanya lancar, tergantung jaringan kita aja. Terus satu lagi, Oase ini kalau buat ngegame itu nggak enak karena satu hal saja, dia terlalu sulit untuk saya pakai, terlalu lama, jadi nggak nyaman. Tapi kalau si robot ini karena ada ear clipnya, bentuknya juga kayak begini, dia lebih enak. Mau berjam-jam pun juga nyaman. Nggak enaknya adalah si robot ini kalau misalkan dipakai buat tiduran, jadi kayak ada sesuatu yang mengganjal gitu kan, tiduran gitu kan, kayak takut semakin ke dalam gitu loh. Padahal kan nggak mungkin. Terus kalau yang ini udah pasti nggak bakalan kemana-mana karena modelnya kan udah kayak begini. So kalian yang memutuskan saja, tinggal cari harga, bentuk, dan speknya bisa dicari lah. Oke teman-teman ya, jadi sekian dulu cerita dari TWS T20 dari robot dan juga Oase Hero T2 yang saya pakai beberapa hari ini. Kalau misalkan ada perbedaan mengenai cerita, teman-teman boleh sampaikan juga. Terus speknya teman-teman bisa baca juga di deskripsi kalau misalkan ada beberapa spek yang mungkin belum saya sampaikan. Tapi secara prinsip ya, sekali lagi, masalah TBS ini sebetulnya balik ke personalnya masing-masing. Selain budget juga bentuk dan ukuran, karena setiap TBS punya ukuran dan punya kelebihannya. Yang pasti kurang lebih seperti itu teman-teman. Kalau misalkan saya disuruh milih, pilih TBS Oase Hero T2 atau robot T20 ini. Untuk saat ini nyamannya nyaman robot, meskipun suaranya kalau saya pribadi lebih suka dari yang Oase ini. Sekian dulu videonya, sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Tori Nugroho Picaksana. Boom.